Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai capital budgeting atau topik setelah kita belajar mengenai stock valuation dan bond valuation. Di capital budgeting di sini kita akan fokus pada pengambilan keputusan atas investasi jangka panjang. Jadi, sesuai dengan pertanyaan dasar kenapa kita belajar finance adalah bahwa kita harus bisa mengambil keputusan terkait dengan capital investment atau investasi jangka panjang. Tipe dari capital investment project itu ada 3. Tipe dari capital investment project atau sering disebut dengan capital expenditure. Yang pertama adalah revenue enhancing investment. Revenue enhancing investment. Ini adalah bentuk dari capital investment project yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Contohnya memperluas pabrik misalnya. Kemudian memperkenalkan produk baru. Produk baru. Kemudian yang kedua adalah cost reducing investment. Kali ini tujuannya untuk meningkatkan efisiensi yang nantinya akan menghemat biaya. Contohnya adalah mengganti peralatan yang usang, kemudian upgrade sistem baru misalnya. Upgrade sistem yang tujuannya nanti untuk efisiensi operasi perusahaan. Tujuan akhirnya adalah adanya penghematan biaya. Yang ketiga adalah mandatory investment. Mandatory investment. Ini biasanya dikarenakan adanya aturan pemerintah di sini. Karena adanya aturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan itu untuk melakukan capital expenditure. Contohnya perusahaan tambang seperti Freeport, dia tidak boleh menjual biji emas langsung, tapi harus mendirikan sebuah pabrik pengolahan sehingga nanti tidak akan smelter yang nanti tidak akan menjual dalam bentuk raw material, tapi nanti bisa dalam bentuk finished good atau working in process. Jadi di sini dia bangun smelter karena adanya aturan pemerintah. Ini contoh dari bangun smelter karena adanya aturan pemerintah. Ini adalah mandatory investment untuk tambang, untuk perusahaan tambang. Kemudian mewajibkan untuk membangun pengolahan limbah. Setiap pabrik harus membangun pengolahan limbah karena untuk memenuhi kewajiban dari aturan pemerintah. Inilah mandatory investment. Kemudian selain ini sebenarnya yang saya sebut itu
project apa yang namanya, pilihan project itu sebenarnya juga bisa dibagi menjadi dua. Apakah dia independent project atau mutually exclusive. Kalau dia independent project, maka pengambilan keputusan tidak akan mempengaruhi keputusan project yang lain. Tidak mempengaruhi project yang lain. Oke. Sedangkan kalau mutually exclusive di sini pengambilan keputusan atas satu project akan menggagalkan project yang lain. Menggagalkan project lain. Di mutual exclusive di sini berarti harus memilih project. Kalau di sini yang independent project, kita membangun 5 project yang nggak ada masalah karena tidak saling mempengaruhi. Sedangkan kalau yang mutual exclusive, ini satu decision itu akan mempengaruhi project yang lain. Jadi di sini harus memilih. Mutual exclusive itu biasanya dikarenakan ada dua hal yang mempengaruhi mutually exclusive. Yang pertama adalah substitute atau pengganti di sini. Oke. Di sini misalnya pada saat ada dua atau lebih project yang memiliki fungsi yang sama, maka di sini harus milih salah satu. Misalnya kita mau beli mobil pemadam kebakaran, ada 2 merek, kan pasti kita nggak mungkin beli dua-duanya, tapi harus milih salah satu karena fungsinya adalah sama, kita sebut dengan substitute. Yang kedua adalah firm constraint di sini. Firm constraint. Kalau kita ngomongin firm constraint, berarti di sini kenapa kita tidak memilih semuanya, ini karena adanya keterbatasan yang dimiliki perusahaan. Contohnya adalah keterbatasan pembiayaan. Karena adanya modal yang terbatas, maka kita harus milih mana proyek yang harus diambil. Kemudian untuk memilih mutually eksklusif ya, untuk menentukan mana yang diambil dalam mutually eksklusif, oke, berarti yang pertama itu ada yang kita sebut dengan capital rationing. Oke. Kalau capital rationing di sini kita fokus pada anggaran modal yang tercukupi. Misalnya kita punya
perusahaan hanya punya modal capital expenditure-nya sebesar 50 miliar. Kemudian ada project butuh dana 55 miliar. Pasti di sini decision kita adalah tolak karena batasannya adalah sebesar 50 miliar. Oke, jadi tidak mungkin dia akan memilih project yang harganya di atas 50 miliar. Oke. Yang kedua adalah apabila dua atau lebih investasi punya umur yang sama, maka pilih NPV tertinggi. Yang ketiga adalah kalau misalnya apabila ada dua atau lebih project memiliki masa manfaat atau umur yang berbeda, maka pilih EAC atau EAR. Maka pilih EAC terendah atau EAR tertinggi. EAC adalah equivalent annual cost. Oke, sedangkan kalau EAR adalah equivalent annual revenue. Kalau misalnya kita dipilihkan dengan semua pendapatan yang kita adalah cash inflow, maka nanti kita pakainya EAR. Tapi kalau yang difokuskan adalah efisiensi cost, maka kita akan memilih yang EAC. Jadi kalau tadi ada 3 tipe project, tipe 1, tipe 2, yang revenue enhancing difokus ke EAR. Kalau misalnya dia efisiensi, kita akan menggunakan equivalent annual cost, karena kita fokusnya pada cost. Bagaimana rumus EAC atau EAR? EAC atau EAR, rumusnya adalah NPV dibagi dengan present value anuitas. Present value anuitasnya. Oke, misalnya di sini contoh. Misalnya diketahui mesin. Oke, mesin. Initial outlay atau cost awalnya ya, itu adalah sebesar 50.000. Kemudian butuh biaya perawatan 6.000 per tahun. Kemudian masa manfaatnya adalah 6 tahun. Apabila diskon rate-nya atau required rate of return-nya adalah 9%, maka kita akan bisa menghitung berapa NPV terlebih dahulu. Untuk belajar NPV, aturannya nanti silahkan Anda lihat untuk NPV, nanti silahkan cek di klc.kemenq.go.id. Nanti dicari atas nama saya Agung Dinar
Cito. Nanti ada beberapa video, lebih dari 3 video yang membahas mengenai investment decision criteria, yaitu mengenai metode-metode untuk mengambil keputusan. Di sini kalau kita lihat, kalau saya garis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butuh biaya pertama kali 50 juta. Kemudian yang nomor 1 sampai nomor 6 di sini membutuhkan biaya perawatan sebesar sebesar 6.000. Ini 6.000, 6.000, 6.000 dan 6.000. Semuanya adalah 6.000. Untuk memutuskan tersebut, kita akan menghitung berapa NPV-nya. Yang pertama adalah NPV-nya, yaitu sigma dari PMT. PMT berarti ini ya, yang nilainya sama, anuitas 1 plus R dipangkat dengan T dikurangi inisial outlay. Berarti nanti 6.000 minus ya, dibagi 1,09 ditambah 6.000 minus 1,09 pangkat 2 dan seterusnya sampai minus 6.109 dipangkat 6 dikurangi inisial outlay-nya adalah 50.000. Nanti hasilnya adalah minus 76.915. Kemudian EAC-nya, karena ini adalah cost efisiensi, maka kita ngomongnya EAC, yaitu NPV dibagi dengan present value anuitas, atau minus 76.915 dibagi dengan present value anuitas 1 min 1,09 dipangkat minus 6 dibagi dengan 0,09 sama dengan minus 17.145,95. Ini adalah equivalent annual cost-nya. Bagaimana kalau saya rubah sekarang? Saya rubah ya. Saya rubah mesin 4 tahun, ya, masa manfaatnya 4 tahun, kemudian cost-nya adalah 100.000, kemudian memberikan revenue per tahunnya itu sama dengan 30.000. Berapa EAR-nya? Karena kita ngomongnya revenue ya. Berapa EAR-nya? Maka kita hitung NPV-nya dulu. NPV adalah sama sigma PMT dan lain sebagainya ya. Kalau saya bikin langsung menggunakan anuitas, maka 30.000 PMT dikalikan 1 min 1, ini misalnya R-nya sama 9%, 09 dipangkat minus 4 dibagi dengan 0,09 sama dengan saya hitung dulu. Kemudian 30.000, 30.000.
Oke, escape. NPV-nya adalah minus. Berarti saya ganti dulu deh. Maaf, di sini saya ganti 35.000. 35.000 misalnya di sini 35.000. Kalau saya ganti 35.000, hasilnya adalah Rp13.390. Akan ketemu 13.390 NPV-nya. Oke, kemudian untuk menghitung ER-nya 13.390 dibagi anuitas present value-nya, yaitu 1-1,09 pangkat minus 4 dibagi 0,09. Oke, maka ketemunya adalah akan ketemu 13.390 dibagi 4.133. Ini adalah ER-nya. Oke. Kemudian setelah kita membahas ER dan EAC, kemudian kita akan membahas mengenai decision criteria yang lain. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai metode pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan nanti Anda bisa melihat di KLC saya. Ada 6, ada NPV, ada profitability index, kemudian ada internal rate of return, kemudian ada modified internal rate of return, kemudian yang kelima ada payback period, dan yang terakhir adalah ada discounted payback period. Silakan nanti dipelajari. Saya tidak membahas di sini karena sudah ada videonya. Jadi nanti silakan Anda lihat di KLC. Kemudian setelah kita tahu mengenai berbagai macam jenis metode dalam pengambilan keputusan, sekarang saya akan membahas mengenai bedanya expected return dan required rate of return. Kenapa saya membahas di sini? Karena biasanya mahasiswa itu sering bingung apa bedanya required rate of return dan expected rate of return. Nanti saya akan membahas di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.